Puji nama Tuhan. Terima kasih. Memang Tuhan itu baik. Dan tidak pernah kita pungkiri segala kebaikannya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih. Waktu indah ini Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh memanggil nama. Urapi dengan kuasa Roh-Mu, bungkus hamba-Mu Tuhan, dengan bayang salib Tuhan. Jamah mulut ini untuk boleh dapat berkata-kata hikmat, kata-kata yang menguatkan, dan jauhkan dari segala kata-kata yang tidak dikenan Tuhan. Hamba serahkan semuanya padamu Tuhan, memberkati umat Tuhan yang sudah menyempatkan waktu ini bagimu. Satukan hati kami saat ini dengan firman-Mu, diberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan setiap hati yang dibukakan kepadamu ya Yesus. Terpujilah Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagaimana pembahasan kita yang lalu mengenai pasal 9 sampai 11 sebagai mengenai people of God atau umat Tuhan. Dan pada saat ini kita datang kepada pasal berikutnya yang saya ambil judul The Government and Your Body atau pemerintahan dan tubuhmu. Namun di dalam konsep berpikir ini, konteks kitab Roma, kita tidak terlepas dari pembenaran oleh iman. Jadi selama kita bahas Roma, kita sementara membahas pembenaran oleh iman. Nah, di dalam kitab Roma ini, dalam fokus Roma pasal 12 dan 13, pertama yang perlu kita perhatikan, di mana pasal ini adalah Paulus memanggil orang Kristen pada standar penurutan yang tinggi, baik dalam pemerintahan dunia ini maupun pemerintahan yang akan datang. Jadi tidak ada orang Kristen yang melawan pemerintah. Tidak ada sama sekali. Karena aturan-aturan pemerintah itu adalah aturan-aturan Tuhan sendiri. Saya ingat dosen saya pernah katakan, bagaimana kalian ini, waktu itu saya masih kuliah ya, bagaimana kalian mau masuk surga, sedangkan naik motor saja tidak mau pakai helm. Tidak ada orang melawan masuk surga, yang suka melawan itu masuk surga. Itu masalah kecil, tapi di catatan surga hanya dengan tidak menggunakan helm, itu disebut dosa. Saudara bayangkan itu. Karena mengapa? Di dalam pasal 13 ini, Paulus hubungkan antara pemerintahan dunia ini dengan pemerintahan surga di dalam hal peraturan. Karena iman itu sangat dekat dengan penurutan. Ingat, setan dibuang dari surga karena apa? Pemberontakan. Dalam hal apa dia berontak? Aturan yang tidak mau dia taat. Nah, kalau dari dunia kita sudah belajar karakter kita atau kebiasaan kita, habit yang sudah tidak mau diatur, bagaimana akan ke surga seperti ini? Tidak ada. Makanya dalam konteks kitab Roma ini, Paulus membawa pikiran orang Kristen. Karena ingat, kitab Roma ini atau surat Roma ini adalah surat untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Walaupun masih memiliki latar belakang keyahudian mereka, tetapi mereka sudah menerima Kristus dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Dalam hal ini bangsa Roma, bukan bangsa Israel. Yang kedua,
Dihubungkan sampai pasal 15, dari pasal 13, dia nyatakan bahwa perbuatan itu adalah ekspresi yang benar tentang arti hidup oleh iman. Sama dengan pernyataan kitab Yakobus bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita akan dikenal sebagai seorang beriman kepada Yesus kalau hidup kita tidak sama dengan iman itu? Kita akui Yesus Maha Baik, kita hidup baik. Kita akui Yesus itu penurut, kita tidak menurut. Di mana imannya? Ya kan? Makanya perbuatan yang berdasarkan iman itu harus nyata. Itu harus nyata. Yang ketiga, perubahan hidup terjadi melalui kuasa Allah yang bekerja dalam orang yang menyerah. Ini yang kita sudah bahas dari pasal-pasal sebelumnya. Ini inti-intinya, tapi diulangi lagi di dalam pasal 12 dan 13 ini. Yang dia lebih membuat tulisannya lebih spesifikasinya lebih kelihatan. Nanti kita lihat sebentar. Sehubungan dengan kasih, ya. Seringkali kita orang Kristen menekankan kasih, tapi kasih itu sendiri mereka nggak ngerti. Banyak dari kita yang mengaku Kristen, mengaku kasih, tapi makna kasih itu atau bagaimana menyatakan kasih itu kurang, sangat kurang. Jadi harus ada perubahan hidup, yang dimana perubahan hidup ini terjadi melalui kuasa Allah, bukan melalui usaha kita. Yang itu hanya dapat bekerja, dia katakan, dalam orang-orang yang menyerah. Orang yang sungguh-sungguh menyerah sama Tuhan. Di mana dia siap dibentuk oleh Roh Kudus. Kita selalu berdoa, dan saya percaya kita semua yang ada di sini sering mendoakan hal ini. Tuhan, ubahlah aku. Tuhan, bentuklah saya. Berapa kali kita berdoa dan berapa kali kita sudah diubahkan. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga dalam pribadi. Ketika kita merasa, saya belum berubah ya. Langsung ada pendalihan. Ya, begitulah manusia daging. Ya kan? Padahal sebenarnya tidak pernah berubah. Bukan pernah berubah dia. Mengapa? Kuasa Allah itu tidak bekerja padanya karena dia tidak pernah menyerah. Jadi perubahan itu terjadi ketika kita betul-betul menyerah, surrender. Kalau kita berdoa, kadang-kadang kita manusia maunya cepat, harus dijawab. Kadang-kadang kita manusia berpikir bahwa Tuhan itu kan maha hebat, jadi kalau saya sudah... Seringkali kita mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Kita mau semua segala sesuatu instan, diminta langsung dapat. Tidak. Terima kasih Pak John punya kesaksian tadi. Bayangkan Tuhan jawab 10 tahun. Memang begitulah Tuhan sifatnya. Abraham aja dijawab 25 tahun doanya. Abraham itu 25 tahun. Puji Tuhan Pak John baru 10 tahun ya. Ada lagi yang lebih lama. Nuh 150 tahun. Jadi itulah Tuhan. Yang keempat, kehidupan Kristiani adalah kehidupan kasih yang sebagai penggenapan dari hukum atau yang disebut dengan Taurat. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan penggenapan hukum Taurat. Nah, kita harus buktikan bagaimana hukum Taurat itu digenapi dalam hidup kita. Cara menggenapinya ya melakukan. Artinya menggenapi di mana saya sudah hidup secara otomatis dengan Tuhan. Itu maksud digenapi. Jadi bukan digenapi dan tidak ada perubahan, tidak ada perbuatan yang nyata. Menggenapi dalam hal ini, kehidupan kita jelas dan nyata, kelihatan bahwa kita betul-betul pengikut Tuhan. Karakter kita betul-betul serupa dengan karakter Tuhan yang kita sembah. Itu yang disebut dengan penggenapan kasih. Nah, mari kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal 12 yang sering kita bacakan ayat ini. Dia katakan begini,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu dia taruh tanda titik 2. Arti persembahan yang hidup, arti persembahan yang berkenan pada Allah, ada artinya. Itu nanti kita lihat di ayat berikutnya. Tetapi persembahan ini itu yang disebut dengan ibadah yang sejati. Jadi ibadah kita dihitung bukan hebatnya kita beribadah di gereja. Kelihatan pujian kita hebat, kelihatan khotbah itu, urutan liturgianya mantap, itu baik. Tetapi ada yang lebih dari itu yang Tuhan tuntut, yaitu persembahan yang hidup yang datang dari tubuh kita. Seringkali kita menerjemahkan ayat ini datang dari tubuh, jadi langsung cepat kita bilang berarti nggak boleh minum isap rokok. Ya itu baik. Amaran itu baik, tidak sehat memang. Bagaimana kita muliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat? Bagaimana kita dapat muliakan Tuhan dengan tubuh yang sakit-sakitan? Ya kan? Nah, jadi sebenarnya konteks ayat ini dia bukan berbicara mengenai apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsikan. Bukan itu konsep tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita lihat keseluruhan ayat ini, dia merujuk karena sesudah pasal ini dia datang kepada kepatuhan terhadap pemerintah. Dan di ayat 9 ada nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi sebenarnya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu bukan masalah apa yang kita konsumsikan, tetapi secara kontekstual dia berbicara mengenai apa yang dapat orang lihat dari hidup kita. Itulah persembahan yang kudus. Hubungkan dengan 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Coba tolong baca 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Penulis yang sama yang mencatat ini. Ada yang bisa bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin, terima kasih. Ya. Jadi kita ini adalah surat Kristus yang ditulis dengan apa? Dengan roh. Dan ingat, konteks di dalam kitab Roma ini, sebelum datang di pasal 12 itu, ada di pasal 8 sehubungan dengan pernyataan hidup dalam roh. Makanya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dia merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Bukan perbuatan yang tidak kelihatan. Makanya makna utama, saya minta maaf. Makna utama mengenai persembahan yang hidup di ayat berikutnya dari Roma pasal 12 itu, di ayat 2 dia katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Ini yang maksud persembahan hidup. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya, dia bilang begini. By renewing of your mind. Oleh pembaharuan pikiranmu. Renewing of your mind. Cara berpikir.
Ini yang menjadi sentral. Menyatakan bahwa kita itu pengikut Kristus atau bukan. Kedewasaan seseorang bukan dihitung dari kedewasaan umur ataupun biologis, tetapi kedewasaan itu selalu diukur di dalam pengetahuan pertumbuhan akan Tuhan. Berpikir di dalam moral yang tinggi. Makanya cita-cita Allah, mengapa dia mau mati di kayu salib? Karena dia mau tinggikan hukum moral itu kepada manusia, yang mana setan cita-citanya ingin menjadikan kita manusia setara dengan binatang. Saudara harus ingat baik-baik. Mengapa setan datang menggoda Hawa? Dia datang dalam rupa binatang. Ingat, ular itu waktu saat itu dia itu bukan reptil. Dia itu binatang, beda ya binatang dengan reptil. Kalau binatang itu berkaki 4. Binatang contoh, harimau, singa, rusa, itu binatang. Beda dengan reptil. Reptil sama dengan cecak, ya kan? Beda lagi hewan. Nah, saya sering kali dengan anak-anak, karena saya dulu guru, saya suka bermain dengan kata. Apa beda hewan dengan binatang? Mereka agak bingung. Jadi saya jelaskan, hewan itu ada ikan, ada reptil, ada binatang. Tapi kalau binatang khusus kaki 4, makanya perhatikan, di pasal Kejadian pasal 3, setan tidak mau datang sebagai malaikat. Dia bisa saja datang, dia seorang malaikat, dia seorang kerubim. Tapi bayangkan dia hina manusia itu di dalam setara dengan binatang. Karena tidak heran manusia itu diciptakan di hari yang sama dengan siapa? Dengan binatang. Kita harus terima ini. Manusia diciptakan di hari yang sama dengan binatang. Makanya setan, cita-cita dia membawa akhlak kita bukan lebih tinggi, tetapi dia akan turunkan seperti binatang. Makanya perhatikan dalam kitab Yesaya. Tolong buka dengan saya dalam kitab Yesaya. Mari buka dengan saya dalam kitab Yesaya. Dan Tuhan mencoba mengutarakan kepada bangsa Israel sifat dosa itu. Coba perhatikan dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ini ungkapan Tuhan mengenai orang berdosa. Mulai ayat 2. Boleh tolong bacakan? Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya baca, Pak? Ya, silakan. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, mendengarkannya itu kepadaku. Menista yang Maha Kudus. Menista. Iya. Menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi aku. Terima kasih Pak John.
Coba perhatikan ungkapan Tuhan sehubungan dengan dosa bangsa ini. Dia bilang begini, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Saya mau tanya, saudara pernah pelihara sapi? Ada yang di sini pernah pelihara sapi? Ketepatan saya, seorang gembala lembu dulu, opa saya selalu membawa saya untuk menggembelai sapi, lembu, di kebun kami. Kalau saudara perhatikan karakter sapi, dia tidak pernah kenal Tuhan. Siapa yang membawa dia, itu Tuhan dia. Beda dengan anjing. Anjing dia kenal siapa tuannya. Iya kan? Tapi lembu tidak pernah tahu tuannya siapa. Tapi unik dari cerita ini, ungkapan Tuhan dia katakan, lembu mengenal pemiliknya. Apa artinya? Sebodoh-bodohnya lembu masih lebih bodoh orang berdosa. Itu maksud ungkapan ini. Jadi, kan lembu sebenarnya tidak tahu, tidak kenal tuannya. Tapi bayangkan Tuhan katakan sampai lembu bisa kenal Tuhan. Artinya ini kan bahasa ironis, bahasa metafora, gambaran di mana Tuhan menempatkan, dia menyatakan bahwa dosa itu kalau kita senangi, kita lebih buruk dari binatang. Dan itu cita-cita setan. Lebih buruk dari binatang yang terbodoh. Bayangkan dia katakan, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Saudara baca internet, sejak kapan keledai tahu palungan? Tapi ini bayangan yang saya tidak habis pikir, bukan main sifat dosa ini. Makanya sentral utama yang diungkapkan Paulus di dalam kitab Roma pasal 12, yaitu pembaharuan cara berpikir, karena berpikir ini mempengaruhi karakter. Makanya itu yang lalu saya sering katakan. Agama itu tidak menyelamatkan, tapi ingat, agama membentuk pola pikir yang disebut dengan ideologi berpikir. Dan ideologi berpikir ini akan mempengaruhi karakter. Jadi kalau kita sudah salah di dalam pembelajaran kebenaran, hidup kita akan jadi salah. Kita akan otomatis jadi salah. Nah, ungkapan amaran Paulus supaya kita memperbaharui cara berpikir. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, kita pikir makian itu baik. Ya kan, coba lihat orang pantai. Orang yang hidup di pinggiran pantai, masih kecil, mereka kalau maki, apalagi kalau saya dulu waktu masih di Manado, kalau saya pergi ke pinggiran pantai, saya dengar anak-anak yang main di pinggirannya. Aduh, semua bahasa hewan itu keluar dari mulut mereka. Tetapi itu menjadi satu lelucon bagi mereka. Kita yang mendengar sudah geli, karena nggak biasa dengan hal ini. Nah, dia ungkapkan kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah mengikut Kristus, pola pikir yang lama ini harus ditinggalkan. Kita harus perbaharui cara pikiran kita, berpikir kita. Hal yang kita anggap benar di masa lalu, jangan lagi kita ingat-ingat dan rindu untuk ke situ lagi, untuk menjama kesalahan itu. Kita perbaharui, dan inilah kehidupan kekristenan, adalah kehidupan yang selalu berubah setiap hari. Makanya kita belajar Alkitab bukan hanya sekedar belajar, tetapi harus ada perubahan hidup dan berani bertindak. Jangan pernah kita hanya oke, saya berubah, oke, saya sudah mengerti. Tidak. Makanya dia katakan, berubah engkau, perbaharui cara berpikirmu, renewing of your mind. Sehingga dia katakan, kamu dapat membedakan. Ini kalau bahasa Inggris, dia penekanannya saya suka ambil, dia bilang, that ye may
Prove what is that good. Supaya engkau dapat menyatakan, menunjukkan, membuktikan apa yang baik dan mana kehendak Allah itu. Jadi dengan cara berpikir yang selalu diperbaharui, yang dimana berpikir itu adalah hasil pengaruh firman Tuhan, itu direfleksikan di dalam hidup yang baru. Bandingkan Yohanes 7 ayat 17. Apa Yesus katakan di sana? Coba tolong baca Yohanes pasal 7 ayat 17. Yohanes pasal 7 ayat 17. Apa dia katakan di sana? Coba tolong bacakan. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Tante Joanne. Yohanes 7 ayat 17, firman Tuhan. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Terima kasih Ibu Janita. Puji nama Tuhan. Lihat ungkapan Yesus. Untuk dapat memisahkan itu ajaran Bapa atau bukan. Untuk dapat memisahkan itu firman atau bukan. Bukan dari cara kita beranalisa, tetapi bagaimana kita menghidupkannya. Contoh. Ini contoh kecil. Mungkin dunia katakan ada dosa putih, ada dosa hitam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Contoh ya, ini hanya teori. Contoh dosa kecil bagaimana Pak Pendeta? Pencuri di orang kaya, kasih di orang miskin. Itu perbuatan baik. Dan itu dosa kecil. Artinya, walaupun itu dosa, tetapi ada excuse-nya. Ya kan? Ini contoh kecil ini. Saya kasih contoh. Nah, perhatikan dampaknya. Kalau kita hanya berteori, kita berpikir begini. Ya juga ya. Benar ya. Coba kita melakukan. Sekarang saya ajak. Coba saudara mencuri. Ada enggak konsekuensi dari pencurian itu? Ada atau tidak? Ada. Pasti ada. Makanya, kita kalau hanya gunakan teoretikal, beranalisa, itu tidak cukup. Yang ada kita hanya seperti mengisi esai. Ya atau tidak. Ya atau tidak. Dan itu tidak dapat membuktikan kebenaran atau tidak. Yang mampu membuktikan kebenaran ketika kita berani melakukannya. Ketika kita berani bertindak, kita akan tahu ini benar dan salah. Karena mengapa? Kita akan dituntun dengan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pengalaman hidup yang baru. Makanya di dalam pikiran itu ketika kita isi dengan firman, Roh Kudus akan tuntun kita. Waktu dia tuntun kita, kita melangkah untuk melakukannya, kita akan tahu ini benar, ini salah. Kita sendiri akan tahu. Makanya umat Tuhan tidak dapat ditipu. Kenapa? Hidup mereka berpengalaman setiap hari. Jadi kalau masih ada umat Tuhan yang masih dapat ditipu dengan ajaran sesat, berarti umat ini hanya teori. Hidupnya teori, belajar sana-sini, ambil caplok sana, caplok sini, firman sana, firman sini, dengar sana, dengar sini. Dan dia penuh dengan teori. Hidupnya tidak pernah akan mendapatkan kekekalan. Pengalamannya tidak ada sama sekali. Karena dia hanya berdasarkan apa yang dia dengar, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Makanya ada lebih baik umat Tuhan itu ketika dia belajar, dia hidupkan. Supaya kuasa untuk membedakan antara benar dan salah itu lebih kuat. Karena itu yang dikatakan dalam kitab Roma, dan itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes. Hanya dengan memperbaharui hidup kita, kita bisa mengerti. Komentar Martin Luther dalam bukunya Commentary on Romans, halaman 167-168, saya ambil komentarnya, dia bilang begini. Dengan cara ini, maksudnya dengan cara di pasal 12 tadi, ayat 1.
dan 2. Dia bilang, dengan cara ini Rasul menjelaskan kemajuan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kelihatan maju. Ini komentar Martin Luther yang saya senang juga. Dia punya komentar di bawah inspirasi Roh Kudus, saya rasa. Dia bilang, dengan cara ini, sebenarnya Rasul itu, Paulus, dia menjelaskan kemajuan orang Kristen. Orang Kristen itu ditandai dengan kemajuan moralnya. Bukan kemunduran moral. Bukan dia lebih cinta itu ke kesalahan. Tapi dia akan lebih benci kesalahan dan dia akan hidup baru setiap hari. Walaupun orang-orang dunia akan mengatakan, ini orang ini kayaknya sudah seperti, sok saleh, sok suci, istilahnya ya. Tetapi itulah kekristenan, dia harus ada perubahan setiap hari. Dari cara dia berpikir, yang akan mempengaruhi dari cara dia berkata-kata, dan juga mempengaruhi dari cara dia bertindak dan berlaku. Ini akan kelihatan. Karena ia menunjukkan ayat ini kepada mereka yang sudah menjadi orang Kristen. Kehidupan Kristen bukan berarti berdiam diri. Tidak ada kehidupan Kristen menjadi monk. Tinggal di menara-menara atau di gua-gua dan meditasi. Bukan demikian kekristenan. Kekristenan itu malah bersosial. Bukan berdiam diri di rumah dan katakan untuk menjaga kesalehan. Tidak ada orang saleh berdiam diri. Perhatikan Yesus. Tidak pernah saya dapat di dalam catatan Yesus berdiam diri di rumah. Tidak ada. Kasih ayat sama saya kalau ada dalam kitab Injil. Yang ada Yesus itu selalu aktivitasnya di luar. Bersosial dia. Pagi-pagi benar sesudah dia berdoa di puncak di dalam kitab Markus pasal 1. Dia turun, dia langsung bersosial. Menolong orang lain. Mengurangi beban orang. Memberikan nasihat. Mengangkat mereka yang tertindas. Berikan pengharapan kepada mereka yang kurang berpengharapan. Itu kerja Yesus. Sosialnya bagus sekali. Makanya dia katakan, hidup Kristen bukan berarti berdiam diri, tapi harus bergerak maju dari apa yang baik kepada apa yang lebih baik. Saya salah ketik ini, dari apa. Jadi, dari apa yang baik kepada yang lebih baik. Itu kemajuan orang Kristen. Makanya kalau kita sudah lama jadi Kristen, masih tanya-tanya, pendeta, boleh enggak kalau saya ambil dulu perpuluhan dan diganti? Aduh, kenapa pertanyaan seperti ini? Contoh ya, ini contoh. Boleh enggak saya ambil dulu perpuluhan untuk tolong orang lain? Pertanyaan kekristenan yang maju bukan ini lagi pertanyaannya. Karena mengapa? Dia sudah berpengalaman. Sebenarnya kalau saya mau jawab singkat, saya hanya bilang, rasa aja dengan hati nurani, apa itu baik atau tidak. Karena mengapa? Kalau dia rasa itu bukan mencuri, ya dia oke-oke aja. Tapi bagi kita yang sudah maju kerohanian, kita sudah tahu, ini tidak layak lagi kita buat. Masa kita berterima kasih sama Tuhan masih mau curi-curi uang Tuhan? Itu contoh kecil. Ada contoh-contoh yang lain yang mungkin saudara bisa aplikasikan dalam hidup. Tetapi di dalam cara berpikir kita memiliki level berpikir, level kerohanian berpikir yang lebih sempurna. Karena demikian Tuhan menuntun umatnya supaya kita tidak disebut binatang atau hewan oleh setan. Karena dia bertujuan merendahkan moral kita. Akhlak kita benar-benar direndahkan. Perhatikan manusia sekarang. Moral dan akhlak mereka makin bobrok. Ada seks bebas di mana-mana, menawarkan homoseksual, hubungan sesama jenis. Saudara perhatikan ini. Apa yang sementara dunia bentuk hari ini? Makanya sering saya katakan kepada, saya suka buka pikiran dengan orang-orang muda. Saya bilang, saya mau tanya, mana lebih dewasa? Anak kecil yang bilang sama opa-opa, opa, jangan merokok. Mana lebih dewasa? Antara opa dengan anak kecil ini. Di dalam cara berpikir. Nah, si anak kecil ini yang lebih dewasa. Dia tahu mana yang sehat. Dibanding orang yang sudah berumur
suntuk, yang masih memanjakan kebiasaannya yang salah, yang tidak dapat memisahkan mana yang sehat, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak. Iya kan? Makanya Martin Luther dalam komentar ini, saya senang ambil komentar dia ini. Dia katakan orang Kristen itu harus maju. Bukan dari apa yang baik, tapi lebih baik dari apa yang baik. Nah, di dalam Roma pasal 13, saudara baca di sana, judul besarnya kepatuhan kepada pemerintah. Sebelum kita mengerti ini, kita harus tahu latar belakang kota Roma di zaman Paulus. Latar belakang pemerintahan yang ada di zaman itu, zaman Rasul Paulus adalah pemerintahan rezim yang brutal. Saudara, puji nama Tuhan kita hidup di negara Indonesia ini, jangan terlalu banyak kita komplain. Bagi saya sudah inilah negara terbaik. Inilah bangsa terbaik yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita masih banyak komplain lagi, aduh, demo sama nasi ini, bagi saya orang-orang yang suka demo ini orang-orang yang bukan rohaniawan. Orang yang rohaniawan bukan di situ lagi level berpikirnya. Suka demo, minta kayak anak kecil merengek-rengek sama orang tua untuk minta apa yang dia mau. Itu demo kan? Malah ya banyak ada demo, bukan demo ke pemerintah, malah demo ke gereja. Pemimpin pendeta, pemimpin gereja. Wah, itu lebih parah lagi. Merengek-rengek supaya ikut kemauan mereka. Ini bukan orang Kristen yang berpikir. Ini bukan orang Kristen yang rohani. Mereka hanya bersegel Kristen, tapi mereka itu pengikut dunia sebenarnya. Di zaman Rasul Paulus, keadaan pemerintahan mereka pemerintahan rezim yang brutal. Karena kekaisaran dan hukum kaisar adalah hukum yang mutlak. Apa yang dia pikir hari ini, apa yang dia pikir detik ini, dia suruh jalankan, itu menjadi undang-undang. Bayangkan itu. Makanya Paulus sendiri dipancung, dibunuh di zaman kekaisaran Nero, hanya gara-gara Nero bakar kota Roma, dan dia katakan ini diakibatkan orang Kristen ini. Padahal dia yang bakar. Tapi dia jelekkan orang Kristen. Akhirnya orang Kristen yang baik di luar ditangkap dan dibunuh, maupun yang dipenjara. Ya, ketepatan Paulus ada di penjara. Dia pun turut dipancung oleh karena kebrutalan. Tetapi ingat, walaupun di tengah-tengah kebrutalan pemerintah seperti ini, dia katakan orang Kristen harus sebanyak mungkin menuruti hukum negara tersebut. Coba bandingkan dengan Titus 3 ayat 1. Tolong bacakan. Titus pasal 3 ayat 1. Penulis yang sama yang catat ini. Paulus. Coba tolong baca. Titus pasal 3 ayat 1. Hubungkan dengan Roma pasal 13 ini. Ayat 1 juga. Apa dia katakan di sana? Nah, silakan Pak John. Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka Titus pasal 3 ayat 1. Coba tolong baca. Saya baca, Pak. Iya, Titus 3 ayat 1. Silakan. Ya. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tunduk dan taat pada setiap pekerjaan yang baik. Yang baik. Bayangkan, perintah ini turun kepada orang-orang Kristen yang memiliki pemerintahan di saat itu adalah pemerintahan yang rezim yang brutal. Tidak sama dengan kita sekarang. Ada kebebasan berpikir, demokrasi. Di dulu, di zaman Paulus tidak ada demokrasi. Apa yang sudah diputuskan itu harus dijalankan. Saudara bayangkan itu. Tapi di pasal 13 ayat 1 dia katakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah katanya yang tidak berasal dari Allah.
entah pemerintah itu baik atau jahat, itu selalu datang dari Allah. Makanya dia sambung begini. Orang Kristen haruslah memberikan dukungan yang loyal. Ini maksudnya. Harus ada loyalitas kepada pemerintahan, sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Bandingkan ayat 2 sampai 4. Coba tolong baca. Dalam Roma pasal 13 ini, ayat 2 sampai 4. Jadi, dengan kata lain, loyalitas kita harus kita tunjukkan kepada pemerintah, bukan menjadi penentang atau melawan mereka. Walaupun kita lihat mungkin dalam kasat mata kita ada pribadi-pribadi yang salah. Tetapi undang-undang yang diatur oleh pemerintah itu di bawah inspirasi Roh Kudus untuk kebaikan masyarakat. Apa dia bilang di ayat 2 sampai 4? Coba tolong baca. Silakan. Pasal 13 ayat 2 sampai 4. Kalau nggak ada yang baca, saya boleh baca lagi. Silakan Pak John. Kepatuhan kepada pemerintah, ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara bayangkan, Paulus catat ini, tapi dia dipanjung oleh pemerintah. Adil tidak itu? Yang memancung kepala Paulus, pemerintah. Apa maksudnya? Dia tetap menunjukkan sampai akhir hidupnya sebagai dia loyal, sebagai orang yang loyal kepada peraturan Tuhan. Jadi, sebenarnya dalam pemerintahan tidak ada pembunuhan kepada orang benar. Makanya kalau dia dalam pemerintahan dan dia tidak bijak untuk melihat antara benar dan salah dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah, maka yang akan menghukum dia Tuhan. Bisa dapat di sini. Ini di dalam konsep Paulus. Walaupun dia mati, dia tahu orang yang akan memancung dia akan diadili oleh Tuhan. Karena dia lakukan itu semua berdasarkan loyalitasnya kepada Allah yang dia tahu adalah wakil dari pemerintah, itu adalah wakil Allah sendiri. Yesus saja sendiri disalibkan oleh pemerintah. Tapi apakah kita membenci pemerintah? Tidak. Kita harus tetap menunjukkan loyalitas kita sebagai seorang yang takluk. Dan apa dia katakan? Berbuat benar. Makanya dia katakan, kita berikan dukungan yang loyal pada pemerintah sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Contoh, kalau pemerintah sudah ajarkan, kita boleh mencuri. Nah, kita tidak akan lakukan hal itu. Kita siap untuk dipenjarakan ataupun dihukum mati. Jadi dalam hal loyalitas kita juga harus lihat prinsip-prinsip utama. Tapi tidak ada kan pemerintah yang membebaskan membebaskan orang untuk mencuri. Kalau sekarang saya dengar di Amerika, teman saya dari Amerika dia katakan begini,
Saya tanya, kenapa kamu tidak balik ke Amerika? Karena dia punya bayi. Saya bilang, buat aja bayi anak kamu itu menjadi citizen di sana. Dia orang Amerika dan dia katakan, oh no James, tidak. Dia bilang, karena anak saya laki-laki, kalau di sana di daerah karena Amerika itu state, jadi mereka punya apa namanya aturan masing-masing ya, walaupun ada aturan global, aturan negara, tapi ada aturan state sama dengan kita di sini. Nah, ada beberapa di tempat dia di mana dia tinggal, aturan mereka di mana menyatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan anak kita itu laki-laki atau perempuan. Bayangkan aturan sampai seperti itu. Kalau kita katakan, oh dia laki-laki, kita bisa dipenjarakan, saudara. Jadi aturan mereka adalah, izinkan anak itu yang tentukan gendernya. Entah dia itu laki-laki atau perempuan. Ini kan dia membuka peluang kepada homoseksual. Iya kan? Dia membuka peluang di sana. Karena memang itu undang-undang yang mereka buat. Nah, untuk hal-hal ini, kita harus lebih apa? Lebih hati-hati. Untung di Indonesia tidak ada undang-undang demikian ya. Di mana hak asasi itu lebih kuat menyatakan bahwa kita tidak punya hak sebagai orang tua mengatakan anak kita itu laki-laki atau perempuan. Hak untuk menentukan dia laki-laki perempuan itu hak anak itu sendiri. Bayangkan saudara, sampai segitu. Tetapi Paulus katakan, tetap kita berada dalam loyalitas. Artinya kalau kita tidak menyentuh ranah itu, ya tidak usah. Artinya kalau saya hidup di dalam hal itu, apa salahnya sih kalau saya tidak sebutkan anak saya laki-laki perempuan? Nanti sebut di rumah. Yang penting muka umum tidak. Kan kita bijak. Bijaksanalah kita melihat hal itu. Tapi setidaknya standar moral hukum itu mesti ada. Harus ada standarnya. Yang apa yang Tuhan sudah ajarkan. Nah, sekarang Paulus di dalam pasal 13 ini, dia juga pasal 12 dan 13, dia membuat catatan ini, kehidupan kasih itu dalam cara-cara yang praktis. Jadi orang Kristen waktu itu di zaman di gereja Roma, Paulus mengungkapkan, mengutarakan kehidupan kasih itu dalam hal yang supaya kita tidak terlalu bingung dengan masalah kehidupan kita. Salah satu yang dia berikan di ayat 3 dari pasal 12. Coba perhatikan, dia katakan, orang Kristen itu jangan berpikir hal-hal yang tinggi, tapi belajarlah berpikir yang sederhana. Dalam bahasa Inggris dia gunakan kata soberly. Soberly ini atau pikiran yang sadar. Artinya yang wajar kalau berpikir. Jangan berpikir yang berlebihan. Baru hayalan, tapi seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Orang Kristen bukan begitu cara berpikir. Makanya kitab Titus katakan, dia bilang, pikirkanlah hal-hal ini. Apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Ini hal-hal ini yang kita perlu pikirkan. Jadi itu hal-hal sederhana. Jadi kehidupan yang praktis, yang mudah kita hidupkan dalam hidup kasih, karena dia ungkapkan dari pasal 12 ayat 1, dia bilang, pembaharuan hidup itu dari pembaharuan pikiran. Dia katakan, karena itu kehidupan karakter itu berasal dari pikiran, maka belajarlah berpikir yang sederhana, yang praktis, yang sadar, yang wajar. Bukan penuh dengan hayalan. Orang Kristen kalau banyak menghayal, kejahatan yang dia mau buat. Iya kan? Terlalu banyak keinginan akan muncul dalam pikirannya. Sudah ada contoh, sudah ada mobil, mau yang lebih mobil yang model bagaimana lagi yang dia mau cari, ya kan? Padahal kita sudah tahu mobil itu adalah kebutuhan, contoh ya. Ya setidaknya walaupun yang penting sudah ada atapnya, sudah ketutup, ya amanlah kita jalan. Mau lagi yang mencari, oh harus yang lebih, saudara, orang Kristen harus praktis, yang sederhana saja. Yang penting kebutuhan itu. Kita harus pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Orang Kristen harus strict dalam berpikir.
Mana kebutuhan, mana kepuasan. Banyak orang mengaku Kristen tapi yang dia mau puaskan kepuasannya, bukan kebutuhannya. Jadi itu yang di ayat 3. Berikut di ayat 10. Kehidupan yang praktis sebagai orang Kristen, belajar mendahului dalam memberi hormat. Saya satu kali ke Sumatera, dan kami di sana orang Batak, ya. Jarang saudara akan lihat orang tua mengungkapkan, memberikan salam kepada orang yang lebih kecil, orang lebih muda. Memberikan hormat, selamat pagi, jarang saudara akan temukan di sana. Waktu saya ke sana, saya terbiasa dengan budaya mendahului memberi hormat. Dan anak kecil lewat pulang sekolah, saya langsung dengan spontan saya katakan, selamat siang, baru pulang sekolah ini. Mereka kaget. Saya yang sudah tua, menghormati mereka yang lebih kecil. Saya bingung kenapa mereka kaget, dan mereka ketawa dengan senang. Akhirnya besoknya ketemu lagi, mereka langsung duluan, selamat siang gitu. Kita langsung akrab gitu. Kenapa? Ada dampak di dalam waktu kalau kami orang Batak ya, kita lebih mengutamakan marga. Jadi contoh kalau saya Situmorang, adik saya itu Siringo-ringo. Itu kalau dalam marga ini saya contohkan saja. Dan biasa Siringo-ringo yang dengar Situmorang. Bukan Situmorang mendengar ringo-ringo. Atau sebaliknya, model begini. Oma saya, opung saya itu marganya Boru Haryanja, marga atau famnya Haryanja. Jadi semua laki-laki yang bawa fam atau marga Haryanja. Jadi yang laki-laki yang bawa marga itu menjadi tulang saya. Nah, kalau dia tulang, dia tidak pandang umur besar atau kecil. Tidak pandang dia lebih tua atau saya lebih tua, tidak. Dia membawa marga, dia itu tulang, dan saya, walaupun saya lebih tua, saya harus dengar dia, bayangkan itu. Makanya untuk budaya mendahului dalam memberi hormat, ini hampir-hampir kurang di situ, di dalam budaya ini. Makanya kita yang sudah menjadi Kristen, kita harus lebih dewasa di dalam berpikir. Dan puji Tuhan banyak di Jakarta ini orang-orang Batak yang sudah merantau ya, budaya kita sudah lebih fleksibel karena pendidikan. Tetapi untuk yang di kampung-kampung, saya dari kampung papa saya, waktu saya di sana saya lihat cara hidup begini. Sulit untuk mendahului memberi hormat. Namun dalam kehidupan seharian, jangan pandang saudara lebih tua, jangan pandang saudara muda. Mendahului dalam memberi hormat itu adalah standar kekristenan. Jadi mendahului kita. Salam. Saya kalau naik angkot, saya langsung salam dalam selamat siang, selamat malam dengan senyuman yang lebar saya berikan kepada mereka. Tadi malam saya pulang dari Tangerang naik angkot, saya salam ke mereka. Mereka senang semua, satu angkot, ibu-ibu juga. Puji nama Tuhan. Artinya kita sudah memantulkan citra Injil. Sederhana sekali Injil itu. Lihat lagi ayat 12. Jangan merasa pandai. Bandingkan dengan Matius 11 ayat 29. Tidak usah baca, saudara baca sendiri di rumah. Jangan pernah kita orang Kristen merasa kita lebih pandai dari orang lain. Walaupun kita tahu standar berpikir kita ada di mana. Kita tahu. Tidak mungkin tidak. Setiap pribadi mengetahui di mana standar berpikir dia. Tapi jangan pernah itu menjadi barrier atau batasan di dalam kekristenan terhadap hubungan sosial kita dengan orang lain. Kita harus belajar membaur. Kita belajar membaur. Jangan kita pikir kita seorang yang berpendidikan, jadi kalau makan harus pakai garpu dengan pisau, ya kan? Begitu datang di kampung-kampung makan pakai tangan, saudara pikir,
tidak berpendidikan ini, saya tidak mau. Ini masalah ini. Lebih buruk lagi kalau saudara ke Papua. Ini ada pendeta Somba Kristen. Papua, saya dengar Papua dulu beda dengan Papua sekarang. Supaya saudara dapat dilindungi oleh suku, saudara harus netek kepada istri kepala suku. Saudara bayangkan. Nah, bagaimana Injil mau masuk ke sana kalau kita tidak membaur seperti itu? Makanya jangan tempatkan kepintaran kita di dalam sosial kekristenan. Tidak ada orang pandai di situ. Yang ada adalah kerendahan hati. Amin. Jangan merasa kita punya otoritas, kita punya jabatan, kita punya gelar, dan orang lain kita anggap bodoh. Kalau demikian orang Kristen berpikir, saya pun tidak mau mengajar di sini. Karena saya pikir saya teologi, ngapain buang waktu dengan orang yang bukan teologi, jadi begitu berpikirnya kan? Saudara lihat. Jadi dengan kata lain, hiduplah sebagai orang Kristen sejati yang penuh kasih dalam praktis yang lebih mudah kehidupannya. Tidak merasa diri pandai. Takluk pada pemerintah. Rajin bayar pajak. Ini pasal 1, ayat 1 dan 6. Jadi tidak ada orang Kristen lalai bayar pajak. Rajin bayar pajak, saudara. Jangan sampai orang Kristen diurus. Masuk pengadilan. Mengapa? Malas bayar pajak. Memalukan, saudara. Orang Kristen tidak memiliki standar seperti itu. Kita adalah orang-orang yang loyal dan taat dengan pemerintah. Waktu pembangunan gereja di Manado dulu, itu dia punya tempat talang air, sudah lewat batas. Saya kasih tahu, jangan lewat batas karena 1 meter dari batas tanah itu milik pemerintah. Untuk sarana umum, entah itu mau dibuat got atau jalan, itu jangan kita sentuh. Itu ada di undang-undang. Ya mereka lawan. Akhirnya pemerintah lawan gereja. Malu kan? Kita gereja Kristen, tapi kesannya pembangkang. Di mana Injil? Saudara lihat, kita harus belajar untuk loyal, memberi hormat dan takut kepada mereka yang berhak untuk menerima. Walaupun dia jahat, tapi dia punya jabatan yang berhak menerima loyalitas, berikan penghormatan itu, loyalitas itu. Jadi dengan kata lain, bahasa yang bisa saya gunakan, orang Kristen itu adalah orang-orang yang profesional. Tidak memandang kehidupan orang yang akan kita hormati, tetapi memandang di mana dia layak untuk mendapatkan itu oleh karena jabatannya. Yang mana kita berpikir bahwa jabatan itu yang dia sandang adalah jabatan ilahi. Karena dia seorang wakil Allah, seorang pemerintah. Kita harus loyal dengan mereka. Bukan memandang, karena dia orang buruk, orang yang keras kepala, korupsi, makanya. Ada teman saya yang liberal, orang Amerika, dia katakan, James, buat gereja sendiri aja. Ngapain kasih-kasih persembahan perpuluhan di gereja? Saya bilang, emangnya ada yang salah? Dia bilang, ya iya, kita sudah tahu pemerintah korupsi, kita kasih pajak lewat persembahan perpuluhan. Loh, itu urusan pribadi mereka, tetapi kita harus loyal dengan mereka. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Saudara lihat, banyak orang-orang Eropa yang liberal berpikir mereka, sampai mereka tidak mau ada gereja. Karena mereka pikir gereja itu menopang kekerasan, menopang kejahatan pemerintah. Hebat sekali cara berpikir mereka ini. Tapi di dalam satu sisi Alkitab menolak cara berpikir seperti itu. Dan ayat 8 dari pasal 13. Jangan berhutang apa-apa. Waduh, malu sekali orang Kristen kalau banyak utang, saudara. Jangan sampai kita orang Kristen berlipat-lipat hutang, apalagi masuk penjara karena hutang. Jangan sama sekali. Ini kehidupan praktis yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 dan 13 ini. Ayat 13, orang Kristen itu harus hidup sopan. Jadi tidak ada dia mengaku Kristen dan dia tidak sopan. Sayang sekali ya, saya berapa kali dapat orang-orang muda sekarang.
ngomong dengan orang tua seolah-olah orang tua itu sahabat mereka. Hey, bayangkan kalau Pak John di sini saya panggil, hey, gimana? Angkat-angkat kening lagi alis begini. Gimana? Sudah dapat proyeknya? Saudara bayangkan, ada nggak kesopanan di sana? Kita harus melihat posisi kita sebagai orang yang lebih muda dan siapa lawan bicara kita. Kesopanan ini sangat penting bagi kekristenan. Karena itu adalah buah kasih. Itu buah kasih. Jadi memang ya, walaupun sudah pendeta, bukan berarti saya pendeta dan orang-orang tua di sini saya bermain-main tunjuk atau apa namanya, merendahkan, itu kan tidak etis, tidak sopan. Jadi ini praktisnya. Ayat 14. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu yang saya katakan tadi. Perhatikan orang Kristen. Apakah yang kita keluarkan uang itu untuk kepuasan atau kebutuhan? Paling sering ini masalah ini di ibu-ibu ya. Iya. Walaupun sudah banyak tas di rumah, istri saya tiap kali mau jalan ke pasar atau mall, dia suka mampir di tempat tas. Saya katakan, kadang-kadang saya bercanda. Lama-lama jadi Doraemon ini. Terlalu banyak kantongnya. Jadi dengan kata lain, kita harus lihat ya, mana kepuasan, mana kebutuhan. Jangan sampai rumah itu penuh dengan sepatu. Itu sudah jadi berhala itu namanya. Orang Kristen kita harus pisahkan ini. Kalau kita terlalu memuaskan keinginan. Jadi ini hal-hal yang praktis yang digambarkan di dalam kitab Roma. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Perhatikan. Berilah tempat pada murka Allah, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita mencuri hak Tuhan. Akhirnya kita jadi musuh Tuhan. Saudara lihat. Ada enggak kita di sini seorang pengerja, pekerjaan kita diambil alih. Contoh, saya manajer, terus pekerjaan saya untuk mengatur diambil alih oleh cleaning service. Baik itu tidak? Sopan itu atau tidak? Demikian dalam kehidupan kita. Seringkali kita suka mengambil pekerjaan Tuhan. Yang itu bukan hak kita. Dalam hal ini adalah pembalasan, membenci. Jangan kita benci orang yang bermusuhan dengan kita. Jangan kita benci orang-orang yang membenci atau berbuat tidak adil. Malah dia katakan, beri makan kepada mereka, beri minum kepada mereka. Karena dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Karena kenapa? Allah yang Maha Kuasa itu, sementara menekan dia di dalam perbuatan yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Perbuatan baik, penuh pengampunan, yang datang dari orang yang membenci, yang dia benci. Makanya itu akan menumpuk kepalanya. Kalau dia melawan, bahasa kasarnya, bisa saja dia kena stroke. Iya kan? Pecah kepalanya. Karena mengapa? Terlalu banyak beban di dalam pikiran. Semakin dia berbuat jahat, semakin kita buat baik kepadanya. Saudara lihat itu. Tapi inilah kehidupan praktis orang Kristen. Harus berani mengampuni. Berani berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Apa faedahnya bagimu? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Tapi berbuat baiklah kepada orang yang mengutukmu, yang berbuat jahat kepadamu. Supaya Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Itu kan yang dikatakan Yesus. Jadi, sebagai orang Kristen, di dalam Roma pasal 12 dan 13 ini, kita dipanggil dalam pembenaran oleh iman,
bukan hanya dinilai dari teoretikal, bukan hanya dinilai dari pengetahuan kita, tapi dinilai dari perbuatan-perbuatan kita yang dapat dilihat semua mata di hadapan kita. Biarlah pelajaran ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam segala kehidupan yang praktis yang boleh kita hidupkan, dan kemuliaan Yesus yang dinyatakan dalam hidup kita. Saya berdoa nama Yesus, amin.